Kita berikan tepuk tangan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Seperti lagu ini mengatakan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Sebab manusia boleh mengecewakan, keadaan kami boleh mengecewakan, tapi firman Tuhan berkata, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Sebab itu hari ini kami berkumpul bersama-sama di Grow Community Church. Dan hari ini kami hanya mau berkata kepada Tuhan bahwa kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kami. Bahkan di saat terjepit sekalipun, Tuhan kami tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Sebab itu hari ini kami juga mau berkata kepada Tuhan bahwa sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu percaya bukan satu kebetulan hamba-Mu berada di tempat ini. Karena ada satu pesan firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang tidak terbatas. Dan doa dari hamba-Mu saat firman Tuhan ini disampaikan, setiap jemaat Tuhan yang datang pulang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk menerima firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Belum semuanya, saya mau dengar suara dari semua jemaat Tuhan. Selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus kita baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Coba senggol kirinya dengan keras, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dan siapa di sini percaya Yesus luar biasa, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, senang sekali bisa melayani saudara pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Pastor Michael Gunawan. Saya bukan orang Jaksel Bapak Ibu Saudara, tapi saya orang Surabaya dan senang sekali bisa bersama dengan saudara. Terima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus yang mengundang saya. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang saya hormati, Bapak Pastor Andi Cokro bersama dengan Pastor Lia dan semua tim yang ada di tempat ini. Saya percaya Grow Community Church adalah gereja yang diurapi Tuhan. Dan saya percaya tempat ini akan menjadi berkat di tahun yang akan datang. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Berapa banyak siap menerima firman Tuhan yang siap katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Yohanes pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-36. Saudara kalau tidak keberatan kita akan baca bergantian. Kita akan baca Yohanes pasalnya yang kedua. Ayatnya yang Yohanes pasalnya ke-8 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-36. Saya akan baca ayat yang ke-30, saudara ayat 31 dan kita akan bergantian sampai ayat 36. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 33, jawab mereka. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata apa? Kamu? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36 boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, apa? Kamu pun benar-benar. Boleh kita ulangi bagian terakhir, dikatakan apa? Kamu pun benar-benar merdeka. Nah hari ini saya akan membawa satu firman Tuhan buat saudara. Saya beri judul khotbah hari ini dengan judul benar-benar merdeka. Boleh ulangin sama-sama apa? Benar, kasih tahu kanan kiri, benar-benar merdeka. Bapak Ibu saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Terima kasih buat 2 orang yang bilang amin. Saya ulangi sekali lagi, saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Terima kasih buat 37 orang yang bilang amin. Saya akan lanjutkan sampai nanti sore kalau diteruskan Bapak Ibu. Saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat janji Tuhan.
Janji Tuhan berkata bahwa kalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, kalau kamu percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar apa? Dan saya percaya ini janji Tuhan buat kita. Di mana saya berdoa setiap kita di ruangan ini, kita pulang dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, tetapi saya khawatirnya banyak orang tidak mengerti sepenuhnya arti dari kata merdeka. Karena seringkali saat kita lihat kata merdeka, kita sebagai orang Indonesia, kita tidak bisa memisahkan dari antara kata ini dan tanggal 17. Karena kalau kita lihat merdeka, yang pertama kali kita pikirkan adalah 17 Agustus. Yang kita pikirkan kalau kita lihat kata merdeka adalah lagu-lagu kebangsaan. 17. Ini banyak bukan orang Indonesia di sini ya saudara. Gimana? 17 Agustus tahun 4. Kita mikirin itu. Ada lagu kebangsaan apa lagi? Dari Sabang sampai, gimana lagunya? Dari Sabang sampai Merauke. Oh bukan ya? Indomie. No. But when we think of kata merdeka, yang pertama kali kita pikirkan selalu 17 Agustus. But we have to remember, pada saat Alkitab ditulis Indonesia masih belum ada. Jadi jangan kita terlalu kaitkan kemerdekaan Indonesia dengan ayat ini. Nah sebenarnya konteksnya berbeda Bapak Ibu. Nah untuk kita tahu konteksnya kita harus lihat di ayat 33. Boleh nggak multimedia bantu saya tampilkan ayat 33. Yohanes 8 ayat 33 dikatakan demikian. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata apa saudara? Nah jadi kalau kita disebut merdeka kita bahagia. Amin, merdeka. Tapi saudara lihat di sini pada saat orang Yahudi disebut kamu akan merdeka, mereka tersinggung. Kenapa mereka tersinggung? Karena bagi orang Yahudi pada zaman itu, yang mengatakan kata merdeka, yang pakai kata merdeka cuma satu golongan orang. Yaitu para budak, para hamba. Jadi saudara pada zaman itu kalau saudara seorang budak, yang tuan saudara membebaskan saudara, saat keluar dari rumah kata pertama yang kau pakai adalah kata merdeka. Dan tidak ada golongan lain yang pakai. Sebab itu orang Yahudi tersinggung. Kita bukan budak kok. Ngapain kau mau memerdekakan kami? Mungkin saudara yang dengar ini juga merasa hal yang sama. Pastor Mike, saya bukan budak. Saya seorang pengusaha, saya seorang entrepreneur, saya seorang bos, saya punya banyak karyawan. Saya orang yang diberkati. Dan memang dari wajah saudara kelihatan saudara ini orang semua diberkati Tuhan. Saya dari tadi lihat kanan, kiri, kanan. Ini muka orang diberkati semua. Kelihatan dari wajah saudara, harta saudara 271 triliun. Yang amin saya suruh KPK periksa Bapak Ibu Saudara ya kan. Ya. Saudara mungkin berkata, Pak, ngapain saya perlu dimerdekakan? Nah, saya tetap percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Nah maksudnya apa? Pak, apa Pak dimerdekakan bagi saya? Nah saudara kenapa hari ini Tuhan tetap mau memerdekakan saudara meskipun saudara bukan seorang budak? Sederhana. Yang pertama karena banyak manusia yang hari ini hidupnya masih diperbudak. Setuju gak sama saya? Banyak orang udah ke gereja, udah pelayanan, dia udah lahir baru tetapi hidupnya tetap diperbudak. Buktinya banyak orang Kristen hidupnya pelayanan, hidupnya bahkan jadi hamba Tuhan tapi masih terikat, masih diperhamba, diperbudak oleh begitu banyak hal. Kita ke gereja kita masih diperbudak oleh ketakutan. Kita diperbudak oleh kekhawatiran, kita diperbudak oleh dosa, kita diperbudak oleh sakit penyakit, kita diperbudak dengan masalah persoalan di dalam rumah tangga kita. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara. Ini adalah satu hal yang iblis tahu dan iblis biarin itu terjadi. Karena itu saya hari ini datang di tempat ini, saya mau kasih tahu kepada jemaat Grow Community Church. Bahwa iblis tidak pernah masalah saudara ke gereja. Saya ulangi sekali lagi. Iblis gak pernah masalah saudara. Gak ada masalah. Karena kalau di gereja gak kelihatan siapa yang terikat. Di gereja semua muka malaikat. Saya lihat wajah saudara bukan cuma wajah diberkati, wajah malaikat semua. Bahkan wajah rasul-rasul. Coba sapa kanan kiri, hai rasul. Ada Rasul Petrus, Rasul Yohanes, ada Yudas.
But the devil doesn't mind you go to church. The devil doesn't mind you serve at church. Gak peduli saya seorang hamba Tuhan. Iblis gak pernah pusing. Asal kita pelayanan, asal kita ibadah, pulang kau masih terikat dengan berbagai macam hal. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara, janji Tuhan buat saudara. Hari ini meskipun engkau terikat, hari ini dia akan memerdekakan saudara. Kenapa? Karena manusia sudah mencoba dengan kekuatan sendiri untuk dibebaskan dari perhambaan itu gak bisa. Kita makin belajar gak takut, kita makin takut. Kita belajar makin gak berdosa, menahan diri, makin kita berdosa lebih dalam. Tapi kenapa Tuhan Yesus berjanji dia akan memerdekakan kamu, bahkan bukan hanya merdeka, tapi benar-benar merdeka. Kenapa dia bisa berjanji itu? Karena hanya ada satu pribadi yang benar-benar bisa memerdekakan kita dari semua itu, dan namanya adalah, boleh gak kasih tepuk tangan buat nama yang luar biasa itu. Sebab itu hari ini saya mau tutup khotbah saya mau tunjukkan kepada saudara apa yang Tuhan ingin lakukan untuk memerdekakan saudara dan saya. Saya bisa bahas dari banyak hal, tapi hari ini Tuhan gerakkan saya untuk Grow Community Church. Di minggu yang kedua saudara pindah ke tempat baru. Saya mau hari ini membahas dari satu firman Tuhan, saya beri judul Merdeka dari Kekhawatiran. Kasih tahu kanan kiri, jangan khawatir. Hari ini kita mau belajar bagaimana ikatan kekhawatiran itu kita bisa patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada amin? Kita buka sebagai ayat-ayat penutup di dalam Yohanes 2. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yohanes 2 ini pertama sampai ayatnya ke-9. Saya akan baca ayat 1 sampai 8. Nanti ayat 9 dan 10 kita akan baca bersama-sama. Dari peristiwa ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita bisa merdeka dari kekhawatiran. Doa saya, pulang dari ibadah ini, kau gak perlu khawatir lagi. Amin. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana, di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada mereka. Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9 dan 10 baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah, belum semuanya, ayat yang ke-9 dulu. Ya, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia apa? Memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya apa? Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik apa? Sampai. Sekarang percaya sama-sama katakan. Nah dari kisah ini. Dari mujizat di Kana ini kita mau belajar tentang kekhawatiran. Saya tutup khotbah ini ada 3 prinsip yang harus kita pegang supaya kita merdeka dari kekhawatiran. Kita mulai yang pertama. Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ketiga. Kita baca dulu ayat yang ketiga. 3 prinsip ya. Kita pulang dengan 3 prinsip ini. Boleh bantu saya baca sama-sama? 1, 2, 3. Ketika Ibu Yesus berkata kepadanya apa? They ran out of wine. Nah, jadi kita stop di sini multimedia, bantu saya stop di sini. Kita bahas dulu ayat ini. Dikatakan ketika pesta itu berlanjut, dikatakan mereka kekurangan anggur. Bagi kita yang membaca ayat ini, bagi kita ayat ini biasa ya. Bagi kita ini nggak punya makna yang terlalu mendalam sekali. Kenapa bagi kita, kalau kita datang ke pesta, kita nggak pernah mikirin anggurnya. Setuju nggak sama saya? Nah, beda budaya. Indonesia budayanya memang agak lain. Budaya Indonesia kalau kita datang ke pesta. Saya mau tanya kalau saudara datang ke pesta, yang paling penting apa buat saudara? Oh di sini nggak pernah datang ke pesta ya. Aduh kasihan. Meskipun gerejanya di Jaksel nggak pernah ke pesta saudara. Saya mau tanya tolong jujur dong. Saudara datang ke pesta paling penting apanya? Ih serakah banget saudara makan. Tapi itulah orang Indonesia. Datang ke pesta nggak peduli siapa MC-nya. Nggak peduli siapa yang nyanyi. Yang penting apa? Makanannya enak. Kalau perlu, kalau makanannya enak kita operasi plastik. Buka plastik kita masukin satu-satu.
Can you imagine, bayangin, sekarang gini, bayangin kalau saudara udah siap-siap ke pesta. Bapak-bapak, wah udah pakai jas dari Wong Hang, wah udah pakai baju bagus, pakai batik. Ibu-ibu, make up udah tebel, bedak sekilo. Udah tebel, jambulnya udah tinggi, 12 cm. Lewat portal nunduk dikit sama dia. Lalu saudara bayangin saudara datang ke pesta tiba-tiba IO-nya kasih tahu, mohon maaf ya Bu, Pak, makanannya habis. Saya mau tanya kira-kira reaksi saudara gimana? Saya yakin monyong saudara maju 5 cm. Gimana sih kita udah persiapan keterlaluan. Bayangin seluruh pesta kayak gitu. Saya mau tanya yang malu siapa? Yang malu mempelai laki dan perempuan. Dan can you imagine what will happen? Oh, saya yakin terjadi pertengkaran besar waktu itu. Gimana sih kamu kok gak siapin? Kita kan gak tahu. Wah. Bagi orang Yahudi ini masalah besar. Mereka kehabisan apa? Dan saudara di sini ada dua pihak yang tahu bahwa anggurnya habis. Siapa kira-kira yang tahu duluan anggurnya habis? Apa? Sebelum Maria siapa yang tahu? Pelayan. Kenapa? Karena mereka yang ngeluarin anggur. Yang kedua baru Maria. Saya juga heran ya dulu ya. Maria kok bisa tahu anggurnya habis? Kan dia bukan IO ya. Tapi saya baru nemu jawabannya. Karena Maria itu seorang wanita. Dan wanita adalah makhluk paling kepo di muka bumi. Saya yakin waktu pelayan ribut dia. Kenapa? Ada apa? Ada. Nah akhirnya the wine is finished. So akhirnya ketahuan bahwa anggurnya habis. And I can imagine their conversation. Maria bilang ini nanti mereka bisa bertengkar. Pelayan-pelayan juga ribut gimana. Dan mereka mulai membicarakan sesuatu yang akan terjadi padahal belum. Tapi mereka tahu pasti akan. Bukannya itu definisinya kekhawatiran ya. Kita mulai takut akan sesuatu yang akan terjadi padahal belum. Tapi kita tahu pasti akan. Itu yang buat saudara takut kan. Itu yang buat saudara gak bisa tidur kan tadi malam. Saya ini hari-hari ini banyak di WA saya. Jemaat minta tolong saya. Pastor tolong doain. Saya susah tidur. Istilahnya insom. Saya kadang-kadang heran. Orang Kristen kok bisa susah tidur. Padahal saya rasa orang Kristen itu orang yang seharusnya paling gampang tidur. Kenapa? Lihat orang Kristen. Ya saking gampang tidurnya datang ke gereja dengar khotbah. Janganlah Pak Boy, ya kan janganlah. Tapi banyak orang takut, khawatir. Belum terjadi, tapi akan terjadi. Wah, dan itu membuat kita takut. Dan masalahnya adalah yang membuat kita takut adalah saat kita tidak bisa mengendalikan situasi. Pada saat itu anggur mereka habis, tidak ada yang mereka bisa lakukan untuk mengubah situasi. Masalahnya zaman itu belum ada Indomaret atau Alfamart, jadi mereka nggak bisa beli apa-apa. Dan mereka mulai takut. Mereka gak bisa mengubah hasil akhirnya. Tapi dari situ saya belajar prinsip pertama tentang kekhawatiran. Kalau saudara mau merdeka dari kekhawatiran, Pak, Bu, pegang prinsip ini, catat. Yaitu saya tidak bisa mengendalikan segalanya. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3 apa? Saya tidak bisa. Seringkali dalam hidup kita akan ada hal-hal yang kau gak bisa kendalikan. Kau harus menerima kebenaran ini. Kita kadang-kadang suka control everything. Ada di sini control freak. Semuanya harus saya kendalikan. Semuanya harus saya tahu. Semuanya harus saya pegang kendali. Tetapi seringkali dalam hidup ini kita gak bisa ngendaliin semuanya. Kita gak bisa kendaliin kapan kita sakit. Kita gak bisa kendalikan kapan rumah tangga kita ngalamin persoalan. Kita gak bisa kendalikan kapan masalah persoalan terjadi dalam rumah tangga kita. Kita gak bisa mengendalikan kapan orang tua kita sakit. Kita gak bisa mengendalikan anak-anak kita. Banyak hal yang kita gak bisa kendalikan, Pak, Bu. Dan itu seringkali buat kita takut, tapi dengar saya baik Bapak Ibu Saudara. Hari ini memang benar kita gak bisa kendalikan segalanya. Tapi ingat baik-baik, kabar baiknya adalah kita punya Tuhan yang memegang kendali atas segalanya dalam hidup kita. Boleh katakan amin Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang pegang kendali, sebab itu hari ini. Kalau engkau mau merdeka dari kekhawatiran, engkau harus ingat. Kita terbatas tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas.
Bapak Ibu, kalau engkau mau merdeka dari kekhawatiran, saudara terima ini. Saya harus berjalan bersama dengan Tuhan. Ulangin sama-sama, saya harus apa? Kasih tahu kanan kiri, berjalan bersama dengan Tuhan. Saya catat, live in a partnership with God. Hiduplah bermitra dengan Tuhan. Bermitra dengan Tuhan itu gini, bukan Tuhan yang ngelakuin semuanya, bukan Tuhan yang bisa ngendaliin semuanya lalu dia berikan semuanya. No. Tetapi kita lakukan bagian kita, nanti Tuhan akan lakukan bagian. Yang setuju katakan amin. Do what you can do, let God do what he can do. Lakukan apa yang saudara bisa. Seringkali masalahnya banyak orang ke gereja selalu membicarakan apa yang dia gak bisa. Selalu membicarakan sesuatu yang dia gak bisa kendalikan. Boleh nggak mulai hari ini berubah? Jangan pernah datang dengan berkata kepada saya apa yang saudara nggak bisa. Tapi saudara lakukan aja apa yang saudara bisa. Karena saya percaya kalau saudara lakukan bagian saudara dan Tuhan lakukan bagiannya, hasilnya mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Setuju katakan amin. Boleh tepuk tangannya, jangan nanggung kayak gitu Bapak Ibu. Tepuk tangannya buat Tuhan. Lakukan aja apa yang kita bisa. Ya gak sih? Ada satu anak muda datang sama saya nangis. Pak Pendeta, saya punya masalah. Saya mau jawab, saya juga. What's your problem? Apa masalahnya? Marketnya lagi sepi, Pastor. Oh, market apa? Saham, Bitcoin. Enggak, perjodohan. Oh. Jomblo. Di sini ada nggak yang jomblo? Jomblo angkat tangan. Oh, ini ibadah senior ya? Oh, udah berpindah. Oh, yang tadi ibadah sama Pastor William Count tuh pindah sini ya? Oh, gitu. Yang jomblo jangan berani bohong sama pendeta kualat, gak dapat seumur hidup. Ayo yang jomblo angkat tangan, tinggi-tinggi. Jangan diturunin, coba lihat ke belakang, depan belakang, siapa tahu ada yang cocok. Ya, saya dikasih tahu sama Pastor Andy, makin sore makin banyak jomblonya. Jadi boleh gak saya kasih nasihat buat yang jomblo? Tolong yang jomblo jangan terlalu jual mahal. Zaman sekarang terlalu banyak jual mahal. Masih umur 20-an naikin harga 40%. Hati-hati umur 30 belum dapat, diskon 40% belum tentu ada yang mau. Umur 40 belum dapat, diskon 75 plus cashback 25. Belum tentu juga ada yang mau. Bagi yang umur 50 masih jomblo, mohon maaf, buy one get one free. Gak ada yang mau. Ya kan? Jadi anak muda ini jomblo. Saya tanya, masalahnya apa? Iya Pastor, saya ini bukan dari keluarga kaya. Oke. Memang zaman sekarang ya, good looking kalah sama good reckoning. Memang. Saya bilang gak apa-apa gini, it's okay. Orang gak kaya gak apa-apa, minimal ganteng. Terus dia lihat saya, tapi saya gak ganteng. Saya jawab, iya benar juga. Ya, jadi kamu gak kaya gak ganteng. Minimal lucu. Ya gak sih? Orang itu gak ganteng, lucu. Terus dia lihat sih, tapi saya gak lucu. Terus oke, kamu gak kaya, gak ganteng, gak lucu. Minimal gak bawa ketek. Lalu dia bilang, tapi saya bawa ketek Pak. Saya bilang, oke, mungkin jodohmu Tuhan Yesus. Karena ada lagunya, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan. Ya ini jodohnya Tuhan Yesus anak ini. Saya cuma kasih contoh. Banyak orang Kristen itu juga kayak gitu. Selalu bicara, saya gak punya ini. Saya gak bisa ini. Loh memang itu kau gak bisa kendalikan. Tapi boleh gak lakukan aja bagian saudara. Lakukan yang terbaik yang saudara bisa. Tuhan kita tuh ada kok di situ. Memang kita seringkali dalam hidup diizinkan ngalamin sesuatu yang kita gak bisa kendalikan. Tapi lihat di dalam kisah ini. Yes, anggurnya habis. Tapi ada Yesus. Hello. Kadang-kadang kau ngalamin hal yang kau gak inginkan. Tapi ingat, tenang. Segol kanan kiri, tenang. Masih ada Yesus. Boleh katakan amin dan kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Prinsip yang pertama, saya tidak bisa kendalikan segalanya. Tapi kita punya Tuhan yang pegang kendali atas semuanya. Yang kedua, Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Saya minta multimedia, Yohanes 2 ayat 3 sampai ini ke 4. Ya,
Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur, kita udah baca. Lihat jawaban Yesus. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku? Sorry ya, ini kan jawabannya agak ngegas ya. Jawabannya agak gak nyambung ya. Ibu Yesus cuma kasih tahu anggurnya. Kenapa Yesus jawabannya kok istilahnya kayak saatku belum tiba. Mau apakah engkau? Nah karena gini. Kita kalau baca bahasa Indonesianya mungkin kita gak terlalu ngerti. Nah kalau kita baca bahasa aslinya itu bahasa Yunani itu ada intonasi namanya. Intonasi itu penting ya. Karena itu kalau kita cuma WA itu kadang-kadang bahaya. Karena nggak ada intonasinya. Nah intonasi dalam bahasa Yunani ayat 3 mereka kehabisan anggur itu ada unsur intonasi maksa. Ulangin intonasi apa? Mereka kehabisan anggur. Maksa. Ibu Maria maksa Yesus. Kenapa kok Ibu Maria berani maksa Yesus? Sederhana karena dia mamanya. Sorry ya. Tolong bantu saya jawab ya. Kalau papa sama mama udah marah lebih menakutkan siapa? Gak apa-apa meskipun mama saudara ikut gak apa-apa. Jawab aja. Lebih menakutkan siapa? Ibu-ibu itu kalau udah marah. Tangannya gini. Matanya melotot. Setan aja. Monggo. Benar kan? Nah. Ibu Yesus ini. Udah biasa sama Yesus. Ya kan? 30 tahun. Udah biasa nyuruh Yesus. Dia bilang sus. Maksudnya Yesus. Nothing wrong kan mamanya. Mereka kehabisan anggur. Do something. Lakuin sesuatu. Ayo. Habis anggurnya. Tapi Yesus dengan tegas berkata. Mau apakah engkau? Bu, saatku belum tiba. Dari sini menunjukkan Yesus tegas. Kasih tahu sama Bu Maria. Bu, ibu ini ibuku. Aku menghormati. Tapi boleh gak ibu jangan maksa saya melakukan apa yang ibu mau. Memang ibu baik sama aku. Yes, you did a lot for me. You do a lot for God. You prayed a lot to God. Tapi boleh gak? Jangan maksa. Melakukan apa yang kamu mau. Prinsip kedua pegang kalau kau mau merdeka dari kekhawatiran. Yaitu saya tidak boleh memaksakan cara saya. Gini gak ada yang amin. Gak apa-apa. Saya mau pulang Surabaya kok nanti malam. It's okay. Senggol kanan kiri, jangan maksa. Ada gak yang suka maksa Tuhan? Kadang-kadang kita pakai doa puasa pun, berkedoknya sih doa puasa. Tapi kita maksa Tuhan. Kita doanya kadang-kadang ngatur Tuhan. Tuhan gak bisa atur, Tuhan turun saya yang naik. Saya beresin. Loh, kadang-kadang kita suka maksa loh. Tuhan lakuin cara ini. Tuhan do this. Ini caraku, ini rencanaku, do this. Tapi dalam hidup kadang-kadang Tuhan harus tegas sama kita. Boleh gak jangan maksa aku? Boleh gak jangan maksa aku melakukan apa yang kamu mau? Kadang-kadang kita merasa cara kita itu yang paling bagus. Cara kita itu paling baik. Tapi ingat semua rencana kita itu punya keterbatasan. Apa keterbatasannya? Yang membuat rencana itu punya banyak keterbatasan. Itu manusia. Tapi saya mau beritahu kepada saudara. Hari ini kita gak perlu maksa cara kita. Karena Tuhan selalu punya cara yang lebih baik buat saudara dan saya boleh katakan amin. Pak Bu, saya bersyukurnya Ibu Maria gak marah. Saatku belum tiba. Coba bayangin kalau Ibu Maria marah. Apa? Kamu ngomong apa? Saatmu belum tiba. Lupa di Bethlehem. Aku lagi perut besar, kamu udah mau keluar juga. Saatku juga belum tiba waktu itu. Wah haleluya. I can imagine gitu. Untungnya Maria gak tersinggungan orangnya. Senggol kanan kiri, jangan tersinggungan. Apa jawaban Maria? Ayat yang kelima. Yohanes 2 ini kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu? Sama-sama katakan apa? That's a good response. Dia datang sama pelayan-pelayan yang di awal udah bicara sama dia, dikasih tahu, kita kan tadi udah punya rencana nih. Udah, gak usah maksa. Ikut aja Tuhan ngomong apa. Bisa gak dalam hidup kita bilang kayak gitu? Cara saya gak jadi, rencana saya gak jadi. Tapi saya gak mau maksa. Saya ikut aja sama Tuhan.
Tuhan izinkan apa, aku percaya itu bagian dari rencana Tuhan yang baik. Saya percaya kalau kita nggak maksa, kita ikut aja dengan jalan Tuhan. Saya percaya dia akan membuat semua selalu indah pada waktunya dengan cara yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, pemain musik boleh naik. Yohanes 2 ayat yang ke-6 ayat terakhir Bapak Ibu. Saya boleh minta bantuan saudara baca saya di ayatnya yang terakhir. Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Iya, di situ ada tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya. Oke. Ada berapa tempayan? Tempayan itu apa? Hah? Baskom. Oke, baskom ya, kita pakai baskom. Jadi disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2, 3 apa? Buyung itu apa? Apa Bu? Gini nih apa Bu? Cedok. Ibu ini orang Surabaya kali ya saudara ya, cedok. Bagi saudara orang Jaksel, cedok itu gayung. Ya. Tapi kadang-kadang itu salahnya orang Kristen ya. Baca Alkitab, gak terlalu ngerti, lalu asumsi. Jangan ya Dik ya. Baca itu kita harus ngerti bahasa asli dan oke. Nah kan nggak mungkin satu tempayan isinya itu 2, 3 gayung, nggak mungkin. Nah sebenarnya buyung itu cara ngukur air. Kita kalau aqua ngukurnya pakai apa? Mililiter, liter. Nah ingat kalau zaman dulu mililiter, liter belum dibuat. Jadi dulu ngukurnya itu pakai ini dia yang namanya buyung. 1 buyung sama dengan 40 liter. Nah 2 buyung berapa liter? 3 buyung 120. Ada berapa tempayan? Total berapa liter? Ini Pak Pendeta khotbah atau kelas matematika? Sabar. 720 liter. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Ngisi air 720 liter tanpa sanyu. 720 liter. Saya mau tanya, gampang atau sulit? Lama atau sebentar? Kita mau diberkatinya lama atau cepat? Cepat kan? Tapi gini pelajarannya Bapak Ibu. Tadi yang pertama saya ulangin sedikit ya supaya saudara gak lupa. Karena orang Kristen itu bahayanya keluar ke food court langsung lupa khotbah ya. Saya dikasih tahu salah satu pintu ini keluar langsung food court. Yang pertama saya tidak bisa mengendalikan segalanya. Tapi Tuhan yang pegang kendali atas semuanya. Yang kedua, saya tidak boleh memaksakan cara saya. Nah lihat mereka ngisi tempayan itu. 720 liter. Takes a long time. Dari situ saya belajar prinsip ketiga. Tidak semua harus sesuai dengan waktu saya. Kayak gini udah gak ada amin, gak apa-apa. Saya mau pulang Surabaya kok gak apa-apa. Tidak semuanya harus sesuai dengan. Saya mau tanya. Waktu ngisi tempayan itu, pelayan-pelayan inginnya cepat atau lambat? Tapi enggak, Tuhan bilang isi semua sampai penuh. Kadang-kadang ada hal-hal dalam hidup kita membutuhkan waktu lebih lama. Kita kepingin cepat, diberkati kepingin cepat, doa jawab kepingin cepat. Pertanyaan saya sederhana, Tuhan bisa cepat enggak? Kok saudara enggak yakin gitu, Tuhan bisa cepat enggak? Kenapa Tuhan gak cepat lalu? Dia kan bisa. Kenapa dia gak ngelakuin? Kenapa gak langsung ngangkat saudara? Kenapa gak langsung jawab doa saudara? Kenapa gak langsung sembuhin saudara? Kenapa dia gak cepat? Sederhana. Karena memang bukan Tuhan Yesus tidak bisa cepat. Tapi kita yang harus belajar pelan. Gak ada amin. Masih gak ada amin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Halo? Bukan Tuhan Yesus tidak bisa cepat. Kita yang harus belajar apa? Ilustrasi. Saudara belajar nyetir mobil di perumahan atau di tol? Saya kasih saudara mobil Lamborghini, Ferrari, saudara belajar nyetir di tol atau di perumahan? Kalau saudara bilang tol, saya acungin jempol, hebat. Secepat apapun mobilnya, kalau kita pertama kali belajar, belajarnya di perumahan. Kenapa? Bukan mobilnya gak bisa cepat, kita yang harus belajar. Ya gak sih? Ilustrasi lagi, saya mau belajar main sama Kiki. Informasi ini jomblo. Jadi tadi pagi jam 8 saya udah tanya,
Oh yang ini sudah dapat, nggak usah digubris ya. Yang ini aja. Ya umur berapa? 30, udah mapan? Udah mapan ya. Udah mapan, udah main bass, melayani Tuhan, cinta Tuhan ya. Siapa yang mau hubungin saya. Saya mau belajar bass sama Kiki. Saya ke rumahnya. Saya les sama dia. Pertama kali ketemu, dia ngajarin saya pelan atau cepat? Kenapa dia bisa cepat kok? Karena sayanya yang harus belajar. Kenapa Tuhan belum berkati? Sederhana. Kita yang kadang-kadang harus belajar. Kita kadang-kadang harus banyak belajar. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga perlu banyak belajar. Saya harus belajar bahwa saya nggak bisa menyenangkan semua orang, itu dulu. Ya kan, kadang-kadang dalam hidup kita harus belajar, kita nggak bisa menyenangkan. Dulu saya tuh kepingin nyenengin semua orang. Dulu tuh saya paling takut dibilang sombong, Pastor. Saya baru tahu kenapa kok saya dulu dibilang sombong. Karena muka saya kalau gak khotbah tuh gini. Jadi saya dibilang sombong. Jadi di mana-mana akhirnya dulu saya jadi gini. Orang jalan-jalan di VI ya. Jadi, nah. Lalu tiba-tiba satu hari saya kena batunya, Pastor. Saya lagi jalan, senyum gini. Terus ada anak muda senyumin saya. Terus dia datang ke saya. Wah. Shalom Pastor, shalom. Terus dia tanya gini, Pastor ingat saya enggak? Nah itu pertanyaan sulit buat pendeta loh. Pendeta ini kan ketemu banyak orang tuh. Tapi saya enggak mau dibilang, saya bilang, oh iya. Iyanya panjang, saya berharap dia akan jawab. Tapi tiba-tiba dia tanya gini, siapa saya? Ini enggak berhikmat anak muda ini. Tapi saya takut dibilang sombong, saya bilang, oh itu. Itu. Dia kasih hint. Anaknya papa. Papa sing di. Wong Surabaya. Papa yang mana? Tapi saya takut dibilang. Saya bilang, oh iya. Gimana papa? Papa sehat gak? Mukanya terus berubah. Lu papa udah mati. Jadi ceritanya saya tuh nguburin papanya 2 bulan sebelumnya. Ada lagi. Saya pernah satu kali, saya ini dulu pendeta yang gak bisa konseling. Sudah mau konseling sama Pastor Adi Cokro, jangan sama saya. Pasti saudara sakit hati. Saya tuh kalau doain orang tuh paling lama tuh 1 menit. Orang datang tuh saya gak mau dengerin ceritanya dulu. Langsung gitu. Apa? Sakit? Ayo doa. Selalu gitu. Tiba-tiba ada satu, Pastor mohon doa. Apa? Doa apa? Kerja. Saya mau cerita sedikit, gak perlu cerita, tak doain. Bisnisnya lagi sepi kan? Iya sepi. Iya ayo kita doa. Tuhan berkati Bapak ini. Aku percaya hari ini Tuhan kirim orang-orang. Hari ini juga dari timur barat selatan. Ribuan orang hari ini juga kalau perlu. Sekarang juga hari ini Tuhan kirim orang memberkati bisnis Bapak ini. Tuhan tolong Bapak ini. Tuhan angkat Bapak ini. Hari ini Tuhan kirim banyak orang. Jiwa-jiwa memberkati dia. Haleluya. Amin. Terus dia amin gitu. Terus dalam hati agak gak enak kayak Roh Kudus kasih tahu. Kamu kok gak tanya bisnisnya apa? Oh iya. Terus ada kok bisnis engkau ini apa? Oh saya jual tanah kuburan Pastor. Jadi kan saya doa jiwa-jiwa ribuan kirim utara barat selatan. Senggol kanan kiri belajar. Kadang-kadang kita harus benar belajar ya. Bapak-bapak kenapa belum diangkat sama Tuhan? Kau gak belajar sih. Kau gak belajar ngelakuin firman. Firman yang mana? Sederhana. Pak kita kalau ngomong firman gak usah yang kita harus dalam ngelakuin semua. Lakuin yang sederhana dulu. Efesus 5. Itu lakuin dulu baru lakuin yang lain. Efesus 5. Hai suami. Efesus 5:25. Hai suami. Gak ada suami di sini. Hai suami. Kasihilah istrimu. Udah gak Pak? Ngelakuin. Bapak-bapak lama sih gak ngelakuin, makanya gak diberkati. Mengasihi itu apa? Sederhana, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anak yang tunggal. Artinya mengasihi pasti memberi. Artinya kalau engkau mau melakukan firman jadi suami, dilarang jadi suami yang pelit. Kok gak ada amin? Pak dilarang jadi suami yang pelit.
Pak. Dilarang jadi suami yang pelit, amin. Punya uang senangkan istri, amin Pak. Punya uang belikan istrimu tas. Belikan sepatu. Aminnya makin pelan. Ada bapak ini, aduh Tuhan, ini pendeta dari mana sih? Misalnya di Cokro gak berhikmat, udah pendeta kayak gini. Pak, ingat Pak, engkau itu suami. Engkau apa Pak? Boleh gak Pak, laki dikit gitu. Karena sekarang di gereja tuh banyak penyusup Pak. Ayo Pak, engkau apa? Suami itu apa Pak? Suami itu singkatan. Apa? Semua uang adalah milik istri. Siapa suruh tepuk tangan? Ada yang suruh, saya tadi khotbah bagus-bagus gak ada yang tepuk tangan loh. Oke. Bu, nah ibu-ibu kena kan? Udah seneng duluan. Bu, kenapa Tuhan belum berkati suamimu? Belum diangkat. Karena engkau gak bisa ngelakuin firman sederhana. Efesus 5:22. Hai istri, tanduklah suamimu. No. Artinya hai istri apa? Tunduk. Udah tunduk gak Bu? Ayo. Belajar Bu, hari-hari ini sorry ya, saya mewakili kaum saya. Banyak suami-suami takut. Banyak. Kenapa? Istri-istri zaman sekarang itu kereng. Kayak anjing herder. Bu, belajarlah jadi anjing pudel. Itu. Di Surabaya kan rame pudel gitu. Misalnya disuruh gonggong saya gitu. Karena, nah kan bisa. Bu, belajarlah kayak dulu Bu waktu pacaran. Ya, dulu waktu pacaran manggilnya gimana Bu? Yang, adem gitu. Kayak anak-anak zaman sekarang gitu loh Pak Bu. Anak-anak muda zaman sekarang pacaran baru 2-3 bulan manggilnya Pimi. Najis. Najis bagi saya. Najis bagi saya. Nggak, tapi anak muda sekarang Gen Z lebih keren lagi. Manggilnya bukan Beb, enggak. Beb udah lama Bu. Manggilnya sekarang Labubu. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Pastor, sorry ya, jemaatnya kok lucu-lucu ya. Saya khotbah di tempat lain nggak kayak gini loh, Pastor. Tapi coba banyak ibu-ibu sekarang, banyak bapak-bapak. Udah lama menikah 20-30 tahun, panggilnya apa? Dari labubu jadi lubabu. Jadi berubah. Akhirnya nggak pernah bisa diberkati gitu. Anak-anak muda. Oh dari tadi anak muda tertawanya paling keras. Bapak mama gue kena tuh. Anak muda, kenapa hidupmu gak diangkat? Kau gak bisa menghormatin orang tua, dikit-dikit ngelawan. Pak ini bukan zaman Siti Nurbaya, ini zamannya Siska Kol dan Just No Limit. Beda. Boleh gak Pak Bu, anak-anak muda? Kita itu jangan fokus, Tuhan cepet. Kita belajar dulu berubah. Tuhan mau berkati kita tuh gampang. Cepet kok. Kita yang belajar taat, percayalah. Pada saat kita udah siap. Kalau Tuhan waktunya mengangkat, memberkati. Cepat dia juga pasti bisa mengangkat. Kasih tepuk tangan sambil makin berdiri di hadapan Tuhan. Boleh satu kesaksian terakhir? Kalau gak boleh saya turun gak apa-apa. Karena ini saya rasa penting. Saya dari dulu paling khawatir saya tidak bisa punya anak. Saya dulu sebelum jadi gembala, sebelum saya jadi pendeta pembicara, saya dulu sekretaris gereja. Saya dulu tuh ngiringin pendeta khotbah. Jadi siapa tahu suatu hari jadi pendeta ya. Saya dulu ngiringin, saya dulu pertama pemain piano, lalu saya pemain bass. Saya megang LCD, saya megang kamera, saya nata kursi, saya jadi sekretaris gereja, jadi WL baru jadi pembicara, lalu jadi gembala. Saya udah ngelewatin semuanya, kecuali tamborin. Saya rasa kurang gimana gitu kalau berewokan tamborin. Jadi saya tuh dulu nerima banyak WA dari jemaat, gak bisa punya anak. Saya khawatir saya gak bisa punya anak. Benar saya menikah gak bisa punya anak. Saya dihakimi. Apalagi pendeta dihakimi. Wah itu pendeta gak punya anak, itu doanya gak manjur itu. Ngapain ngikut pendeta doanya gak manjur.
Ada yang bikin rumor, itu biasanya ya pendeta, biasanya suami istri kalau gak punya anak, biasanya lakinya homo. Boleh gak kameranya ke saya? Saya gak homo. Beneran. Aduh, so many rumors. Ya, ada yang mendukung, ada yang menyakitkan. Ada satu ibu. Satu kali saya pulang dari dokter, saya gagal lagi program hamil. Saya ngajak istri saya makan di Pakuwon Mall Surabaya. Saya duduk di salah satu restoran di tengah-tengah mall. Tiba-tiba ada satu ibu lewat meja saya. Jemaat itu kalau lihat saya itu ada dua macam sekarang, Bu. Satu itu langsung senyum. Yang kedua tuh lihat saya langsung gini. Ini yang kedua ibu ini. Ngeliatin saya terus. Saya kan gak enak sambil makan spaghetti diliatin orang itu gak enak. Saya makan. Tiba-tiba saya noleh ke dia lihat saya lihat dia lihat saya. Pandangannya penuh arti gitu. Dia teriak, Pastor Michael ya? Dia teriak, saudara kaget, saya lebih kaget. Boleh gak saya duduk di depan Pastor? Karena dia ngancam, saya bilang gak apa-apa Bu, silakan Bu. Mulai ngobrol dia. Dia mulai ngobrol. Dan sampai hari ini saya jujur, saya lupa isi kata-katanya. Karena yang saya perhatikan itu urapan baru yang keluar dari mulutnya, masuk ke spaghetti saya. Nah, saya bilang ini baru pesan jadi asin dong, gak perlu ditambahin. Nah, jadi terakhir dia tutup gini. Tadi malam saya doa Pastor Michael. Oh ya? Tadi malam Tuhan beri pesan buat Pastor Michael gak akan pernah punya anak. Terima kasih buat tertawa ibu ya, itu menyakitkan buat saya waktu itu. Sekarang saya bisa tertawa sih, cuma pada saat itu ngancurin saya banget. Tuhan pesan Pastor Michael akan punya banyak anak rohani. Banyak akan dipercayakan banyak. Tapi anak jasmani Tuhan gak akan pernah kasih. Wah saya hancur Bapak Ibu. Saya mulai khawatir. Saya meskipun melayani Tuhan, saya meskipun khotbah penuh kekhawatiran. Aduh masa Tuhan, saya udah lakuin ini semua tapi Tuhan gak kasih anak. Tetapi puji Tuhan beberapa bulan kemudian kita coba lagi. Positif. Tapi saya gak percaya. Karena perkataan ibu penuh urapan tadi itu. Saya tunggu 1 bulan, 2 bulan, detak jantung keluar. 9 bulan, saya khawatir anak saya akan mati. Waktu dioperasi waktu lalu. Tapi hari ini saya bersaksi di depan saudara. Anak saya Tiffany Abby Gunawan sehat sempurna 10 bulan. 10 bulan. Ini kejadian gak sampai 1 tahun ini. Dan dari situ saya bisa lihat. Saya gak bisa mengendalikan kalau saya yang gak bisa punya anak. Saya udah coba semua cara. Dan itu membutuhkan waktu yang lama dan penuh penghakiman. Tapi hari ini saya sadar. Kalau Tuhan yang merencanakan. Semua selalu indah pada waktunya.